untuk membuat kebijakan-kebijakan organisasi. Tentunya tidak terlepas dari peran pimpinan atau ketua organisasi untuk menindaklanjuti kebijakan-kebijakan organisasi tersebut dalam bentuk keputusan-keputusan organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips yang dapat dipedomani oleh pimpinan atau ketua organisasi untuk membuat keputusan, sehingga keputusan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi tersebut dianggap benar dan tepat. Halo sobat, senang dapat bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru berkunjung dan berkerenduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan pilih level kelas sesuai dengan keperluan. Pengambilan kebijakan-kebijakan organisasi tentunya tidak terlepas dari peran ketua atau pimpinan organisasi. Oleh karena itu, agar keputusan organisasi tersebut dapat tepat dan benar, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ketua organisasi atau pimpinan organisasi ketika akan membuat kebijakan-kebijakan organisasi yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk keputusan-keputusan organisasi, yaitu diantaranya adalah untuk membuat keputusan organisasi. Seorang pimpinan organisasi atau ketua organisasi tersebut tentunya selalu berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan mekanisme organisasi. Kemudian yang kedua adalah untuk membuat keputusan yang tepat dan benar. Seorang ketua atau pimpinan organisasi tentunya haruslah didasarkan dengan sikap demokratis. Sikap demokratis tersebut dimaksudkan agar sebelum membuat kebijakan-kebijakan organisasi dalam bentuk keputusan-keputusan organisasi, tentunya harus selalu bersikap terbuka, sehingga kebijakan-kebijakan organisasi tersebut bukanlah semata-mata tanggung jawab dari pimpinan atau ketua organisasi, tetapi adalah merupakan suatu tanggung jawab bersama bagi seluruh komponen-komponen kepengurusan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat keputusan yang tepat dan benar. Seorang pimpinan atau ketua organisasi tentunya harus selalu mempertimbangkan aspek resiko dan juga dampak dari keputusan-keputusan tersebut. Ketika kebijakan-kebijakan organisasi telah disepakati bersama, maka dampak positif dan juga dampak negatif bukanlah semata-mata dari tanggung jawab pimpinan atau ketua organisasi, tetapi adalah merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen-komponen pembentuk organisasi, terutama pengurus organisasi, sebab terkadang dalam mengambil kebijakan-kebijakan organisasi tersebut tentunya akan menimbulkan dampak dan risiko, baik itu dampak positif maupun dampak yang negatif. Sehingga seiring perjalanan atau seiring implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat bersama tersebut, dampak negatif dan juga dampak baik adalah merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen-komponen pembentuk organisasi, mulai dari ketua organisasi sampai dengan pengurus organisasi. Sehingga dengan demikian, ketika dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, harus rela dan juga menerima segala keputusan-keputusan ketika berdampak negatif. Kemudian yang keempat adalah untuk membuat keputusan organisasi yang tepat dan benar. Tentunya ketua organisasi atau pimpinan organisasi selalu mempertimbangkan sejauh mana tingkat implementasi ketika kebijakan-kebijakan organisasi tersebut dilaksanakan. Sebagai salah satu contoh adalah seiring perjalanan kepemimpinan pada masing-masing organisasi, tentunya akan terjadi perubahan-perubahan, sehingga ketika pimpinan organisasi berniat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi untuk menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut, maka seorang pimpinan organisasi tentunya telah mempersiapkan sumber daya, terutama kepengurusan organisasi, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi tersebut dalam hal adanya perubahan-perubahan yang baru. Yang terakhir, yang kelima adalah untuk membuat keputusan yang tepat dan benar. Tentunya harus diperhitungkan dan juga harus mempertimbangkan segala permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut dalam keadaan normal, diharapkan dapat didasarkan pada aturan-aturan dasar organisasi, seperti selalu berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebab pada dasarnya untuk membuat keputusan tentunya didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku,
dan tentunya disesuaikan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan bersama. Meskipun demikian tentunya akan berbeda ketika dalam keadaan darurat seperti gempa bumi dan juga bencana non-alam yang lainnya. Maka arah kebijakan pimpinan organisasi diharapkan selalu mengarah kepada kebijakan-kebijakan organisasi yang tepat dan cepat, sehingga tentunya tidak selalu berpedoman pada pengambilan keputusan organisasi ketika organisasi dalam keadaan normal. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa pengambilan kebijakan pimpinan organisasi tentunya akan mengarah dan juga akan mempengaruhi pencapaian dari kebijakan-kebijakan organisasi tersebut. Meskipun demikian, ketika pimpinan atau ketua organisasi tersebut akan membuat kebijakan-kebijakan organisasi, maka pada dasarnya selalu berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang terlebih harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan aspek resiko dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan tersebut. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 10.000 subscriber. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerenduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke grup dan juga teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak, pulih persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.